Halo, selamat malam teman-teman. Hai, ada Bumi. Selamat berbuka puasa dan menjelang lebaran ya. Udah besok ya. Oke, hari ini topik yang sangat menarik buat saya pribadi. Jadi ini topik minat saya pribadi dan pengen banget bisa sharing ke teman-teman. Dan menunggu sampai 2 bulan supaya teman-teman udah lebih familiar sama isu tentang kesehatan mental, tentang emosi, karena ini topik yang cukup abstrak gitu kalau belum paham. Jadi senang banget akhirnya hari ini datang untuk membahas tentang balancing feminine and masculine energy di dalam diri kita. Selamat malam Mbak Hilma. Halo, ada Amal juga. Kita tunggu Mbak Sita yang hari ini bakal menjadi narasumber kita. Saya sambil tulisin judulnya. Ya, dipin dulu. Teman-teman, sebelumnya sambil kita nunggu Mbak Sita, ada yang pernah denger gak sih soal balancing feminine dan masculine energy? Dan ini bukan tentang orientasi seksual atau gender, tapi energi di dalam kita. Ini salah satu aliran dalam psikologi dari Carl Jung, bacanya Jung ya, Jungian Psychology. Itu mempercayai bahwa manusia yang sehat secara psikologis itu adalah yang balance, yang seimbang energi feminin dan maskulinnya. Semalam saya udah sempat bahas di Insta Stories. Mungkin sambil nunggu teman-teman bisa scrolling di Insta Stories. Saya udah kasih sedikit pengantar memahami feminine masculine energy ini, dan penting sekali kita balance gitu, karena walaupun saya sendiri nih ngerasa sebagai perempuan, tapi saya hidup di dunia tuh, bahkan di sistem pendidikan kita tanpa kita sadari atau sadar, kita tuh sistemnya maskulin banget. Jadi harus goal oriented ke depan, harus punya tujuan, terus harus terstruktur. Padahal energi feminin itu adalah nerimo, reseptif, intuisi. Nah, betapa sehatnya kalau ini balance. Dan sebenarnya Ki Hajar Dewantara ketika memberikan dasar dari pendidikan di Indonesia itu sudah menyeimbangkan masculine and feminine energy. Tapi sayangnya di masa modern sekarang itu hilang. Kan Ki Hajar Dewantara tuh bilang bahwa manusia itu sejatinya belajar itu untuk mengenal diri sejatinya. Sejatinya pendidikan, tujuan dari pendidikan bukan buat lulus UN, teman-teman. Tujuan pendidikan itu untuk membantu manusia benar-benar mengenal siapa dirinya di dalam dan tahu apa yang dibutuhkan dunia, dibutuhkan masyarakat, sehingga dia bisa bermanfaat menurut kemampuan dia, menurut talenta dia di masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara juga punya filosofi ya, mungkin kita sering dengar namanya cipta, berpikir, rasa, emosi, karsa, berkarya. Nah, entah gimana di sistem pendidikan modern di Indonesia, kecuali yang sekolahnya sistem internasional yang IB atau yang Cambridge, itu rasa tuh dihilangin. Jadi belajarnya semua kamu pikirnya apa, menurut kamu ini kenapa, tapi bukan kamu merasa apa habis membaca bacaan ini, kamu merasa apa habis nonton ini. Padahal cipta, rasa, dan karsa atau karya, melakukan karya itu sama-sama penting untuk kita hidupi. Itu. Jadi sekarang dengan situasi kayak begini, mau nggak mau kita perlu belajar lagi buat balancing itu, karena ternyata berguna sekali. Dan buat teman-teman yang merasa, hubungan saya sama pasangan saya, apapun pasangannya, siapapun pasangannya, kok nggak balance ya, kayaknya saya yang terus memberi ya, kan saya pengen diberi gitu. Nah, ini ada hubungannya sama balancing feminine and masculine energy, karena makin kita sendirinya ke tengah, itu pasangan kita juga makin ke tengah gitu. Oh, ada Mbak Nadia Matul nih, terima kasih banyak Mbak yang sudah merangkum sesi live Instagram saya dengan perempuan berkisah ya, menjadi postingan yang sangat padat dan bagus sekali. Terima kasih banyak. Oke, kita tunggu Mbak Sita, sebentar saya cek dulu ya.
Oke, Mbak Sita sebentar lagi bergabung. Dan menariknya juga, kita belajar atau merekam ketidakseimbangan energi feminin dan maskulin ini dari relasi orang tua kita. Baik orang tua kita masih tinggal bersama ataupun mereka pisah. Sehingga kita penting juga untuk tahu nih gimana memahami balancing feminine masculine energy. Oke, ya Mbak Sita sudah bergabung. Hai Mbak. Halo, Aduh, finally. kangen sekali. Iya nih, lama nih. Oke. Wah, seneng banget nih Mbak, langsung lumayan rame yang hadir di sini Alhamdulillah. karena topiknya sebenarnya deket banget sama kehidupan, cuman mungkin jarang dibahas cukup dalam dan memang agak abstrak ya, makanya mesti paham dulu emosi-emosi yang sebelumnya gitu, karena aku udah pengen banget bahas ini dari awal, tapi menunggu waktunya dan mungkin sekarang timingnya yang tepat gitu ya. Yes, Mungkin betul. Mbak Sita, walaupun Mbak Sita sudah terkenal di lingkungannya, tapi mungkin teman-teman saya belum kenal. Jadi Mbak Sita boleh sharing sedikit ke pekerjaannya dan apa yang membuat tertarik membahas ini. Oke, salam kenal buat yang hari ini turut memantau IG Live-nya Anas. And I know Anas adalah anak muda, orang muda profesi psikolog yang sangat saya kagumi. Kenapa? Karena tiap hari kayaknya ada aja yang dibahas gitu ya. Saya sehari-hari adalah psikoterapis di Rumah Remedi. Selain itu saya juga adalah human design analyst. Saya sudah sangat tertarik di dunia psikologi dan spirituality dari long time ago. Makanya setelah sekitar hampir 20 tahun di corporate, finally di 2016 saya terjun total di hal yang memang jadi passion saya, yaitu dunia psikologi, psikoterapi, and everything. Gitu, Anas. Iya, jadi juga memberikan testimoni dan pengalaman sama teman-teman bahwa sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mengejar passion kita. Apalagi kalau teman-teman nanti mau konsultasi human design, buat saya pribadi mengetahui human design saya itu menyelamatkan hidup saya, karena saya jadi tahu tujuan tugas saya di dunia ini apa, cara mengerjakannya gimana, cara self care yang paling cocok buat tipe saya tuh gimana, sehingga teman-teman juga tahu kadang-kadang di hidup kita itu ada timing-timingnya ya Mbak ya. Betul. Kita ngelakuin sesuatu. Jadi kita nggak bisa mikir kayak, kok orang lain udah begini, saya belum tenang. Setiap orang ada waktu timingnya. Nah itu spesifik di area human design, dan Mbak Sita udah pernah bahas tentang human design ini sama Mbak Karin ya. Mbak Askarina ya. Askarina, iya betul. Nanti teman-teman, aku tulis ini, teman-teman bisa cek di IGTV-nya Mbak Askarina untuk tahu apa sih human design itu. Gitu. Oke. Nah, kalau hari ini Mbak Sita, kalau kita bicara soal balancing feminine masculine energy itu maksudnya apa sih Mbak? Oke, jadi gini, saya sendiri juga dulu itu nggak nyadar ada ini. Dalam artinya gini, karena pemahaman ya kita terlahir sebagai perempuan, terlahir dengan sebagai cewek, ya udah, ya itu gitu kan. Meskipun kita tidak terlahir dengan manual book, ada buku yang dimana kita bisa baca. Jadi through experiencing, kita belajar satu sama lain, belajar dari pendidikan dan lain sebagainya, kita jadi tahu, oh jadi kita ini gini. Nah ternyata setelah dari pengalaman saya itu, saya kan dulu kalau boleh sharing, saya dari di corporate yang notabene maskulin semua. Urusan saya tuh sama truk, bis, saya bahkan ngukur bobot ton, itu tonase gitu tuh saya tahu tentang itu. Saya mainnya di Priuk gitu. Jadi saya dulu adalah dunia yang sangat maskulin. Terus kemudian saya rasa cukup nyaman tuh honest di sana. Terus saya mengamati dari interaksi, ternyata di dunia maskulin tuh kehadiran saya di embrace. Karena saya sebagai perempuan sendiri, istilahnya yang minoritas, dan saya bisa membridging. Oh berarti temannya ketika ada dunia maskulin, saya yang feminin itu nyambung. Nah di sana saya mulai perhatian nih. Tak lama kemudian saya mulai jenuh, ya namanya manusia ya, jenuh. Saya ingin mencoba ke dunia yang lebih kayak saya pikir gitu ya. Yang perempuan kan senengnya dandan, seneng skincare. Kemudian berpindahlah saya ke sebuah perusahaan, salah satu perusahaan kosmetik dan skincare besar lah gitu. Di sana saya ternyata
pertama menikmati. Karena itu kayak kolamnya gitu loh, perempuan lah tiap hari kita ngomongin kulit yang bersih, gimana caranya pakai wangi-wangi dan lain sebagainya. Tapi ternyata sana pun saya melihat di dunia yang feminin dibutuhkan maskulin. Nah, mulai kepo nih gitu. Saya mulai cari tahu sampai akhirnya ketika saya benar-benar ngeh banget itu masculinity and femininity itu setiap orang tuh punya. Even kita nih sebagai perempuan kita punya sisi maskulin di dalam diri kita. Pria juga punya sisi feminin dalam diri manusia, dalam dirinya. Mungkin waktu saya benar-benar ngeh itu ketika dibahas di Jungian psychology gitu, yang bicaranya adalah perempuan punya animus, laki-laki punya anima. Ada sisi perempuan di dalam sisi laki-laki, ada sisi laki-laki dalam sisi perempuan. Kemudian makin menggali lagi nih gitu. Nah, kalau bicara topik kita nih, kita ngomongin inner work gitu. Sebenarnya inner work kan orang cukup populernya dengan shadow work ya. Iya. Sebenarnya selain shadow work, kita ada yang namanya animus sama anima work. Itu adalah tentang balancing energi ini. Nah, jadi kita jadi ngelihat karena gini, seperti apa sih contohnya unhealthy feminine energy. Misalnya saya nih cewek gitu. Ketika saya dulu punya problem tuh, saya adalah orang yang sangat sulit untuk ngomong no. Iya aja sampai akhirnya overwhelmed, and then I let down people gitu. Aku mengecewakan orang-orang yang percaya sama aku karena aku nggak bisa ngomong no. Nah, aku sadar ternyata itu karena feminin yang ya self pity, itu datangnya dari self pity, terus datangnya dari yang kebanyakan memaklumi karena budaya kan juga cukup kental ya sampai dalam diri saya gitu ya, conditioningnya. Nah itu Nas, akhirnya saya menyadari berarti saya butuh untuk membalancing ini dengan si masculinity yang ada di dalam diri saya. Begitu kira-kira overviewnya. It's all about balancing. Oke, jadi tapi ada ciri-cirinya. Pertama adalah kita perlu menyadari dulu ya Mbak ya, feminin maskulin dalam diri kita. Panduan umumnya, walaupun semalam aku juga udah share di Instastories, panduan umum untuk tahu ini tuh energi feminin apa energi maskulin tuh gimana ya Mbak? Oke, mungkin panduan paling gampang, tadi Anas sebelum saya masuk, saya kan perhatian juga cerita tentang orang tua ya. Jadi mungkin belajar kita yang paling awal tentang how to be a great man and how to be a good mom, itu kan lewat orang tua kita gitu kan. Jadi gimana jadi perempuan yang baik dan bagaimana jadi laki-laki yang baik gitu dari orang tua kita. Nah panduannya adalah sebenarnya jadinya kita belajar dari literatur. Kalau panduan mana yang benar, mana yang bukan yang benar, mana yang sebaiknya kita generate di dalam diri kita gitu. Nah, yang menarik adalah gini sih sebenarnya, kita ini terlahir secara default itu nggak ada yang namanya 50-50. Atau nggak ada yang namanya 46. Ada kan yang teori yang bilang yang bagus itu adalah 60-40. Ada yang bilang 70-30 gitu. Sebenarnya itu hanyalah perkiraan aja. Karena ya manusia tidak ada yang benar-benar bisa dihitung secara persentase. Namun sebenarnya salah satu contoh yang menarik itu kalau kita lihat astrologi. Ada memang orang dari sananya sudah defaultnya itu lebih banyak maskulinnya, meskipun dia perempuan. Yang mungkin maskulinnya itu hadir dari sisi dia berani, dia dia bold kalau ngomong, dia bisa asertif, terus dia logiknya cukup kuat, terus kemudian dia adalah orang yang istilahnya berani mencoba hal yang baru. Itu semuanya adalah quality maskulin tuh di dalam diri perempuan. Begitu juga dengan laki-laki gitu ya. Ketika laki-laki nurturing, dia mengayomi gitu kan, terus bahasa yang digunakan teduh, tenang, itu adalah sebenarnya sisi feminin di dalam diri pria. Iya. Dan mungkin masyarakat kita yang jadi sebenarnya makanya kenapa aku pribadi suka banget sama sejarah dan the idea konsep Nusantara dan Indonesia, karena sebenarnya sebelum agama-agama Abrahamisme, apakah itu Islam, Nasrani masuk ke Indonesia, kita tuh sebenarnya lebih balance nggak sih Mbak feminin maskulinnya? Yes. Lebih balance karena kalau kita lihat dari budaya kita tuh sebenarnya laki-laki pun tidak digambarkan yang benar-benar yang keras, yang keras gitu ya. Kalau kita lihat gini aja deh, ngomongin dari mitologi atau cerita dari
Mahabharata, let's say gitu, atau Ramayana. Rama itu kan digambarkan sebagai dia kesatria, tapi dia juga apa, penuh perasaan gitu, di hatinya halus. Itu kan sebenarnya juga sudah apa Dualisme ya, ada ya. sintesis, ada Iya. sintesis gitu ya, dualisme Iya. ini gitu. Sri Gitu. Kandi juga ya. Sri Ah, Kandi Sri itu Kandi, dia ya. teguh, powerful tapi cantik gitu ya. Yes, betul, Eh, betul, betul, betul. Sri Kandi, terus siapa lagi ya? Ketika si Drupadi gitu ya, Drupadi kan digambarkan dia kan adalah istri Yudhistira gitu. Tapi ketika dia maju perang, dia digambarkan dia punya sisi keberaniannya. Dan seringkali juga gitu sih, Nas. Kita tuh baru menyadari sisi-sisi ini ketika keprovok biasanya. Oh, Kayak terkadang tuh kita butuh diprovok, kita butuh ke trigger, baru sisi oke. ini keluar dari diri kita. Oke, jadi apapun yang terjadi di hidup kita sebenarnya tidak ada yang kebetulan ya, Mbak, karena itu Yes. bisa memunculkan energi feminin dan maskulin dalam diri kita, termasuk mungkin dalam kondisi pandemi ini, Mbak. Oke, ya Uh-uh. banget. Itu Kalau banget dalam sih. kondisi pandemi ini kira-kira apa sih, Mbak? Kan orang mungkin bahas oh ya kesehatan mental during pandemic, tapi kalau dalam hal balancing feminine energy ini tentang apa sih, Mbak, di masa pandemi ini? Oke, kalau di masa pandemi ini kan gini, kita ini kan kebiasa hidup, kita tuh sebenarnya dalam kondisi yang lebih condong ke maskulin. Iya. Productivity. Ibaratnya kan gini, kalau kita diem aja, terutama kalau kita ngomong human design, saya adalah generator. Saya diem aja tuh suka merasa bersalah. Sid, lu ngapain diem? Lu harusnya bisa ngelakuin ini. Jadi kayaknya productivity is everything. Iya. Nggak ada hari yang kayaknya nggak ada hasil, ibaratnya kan gitu, harus ada Uh-uh. result. Itu kan maskulin banget, result gitu. Nah, Uh-uh. ketika kita dalam kondisi yang time out, Uh-uh. terus di kantor itu semuanya serba structure, itu maskulin juga. Terus Hmm. tiba-tiba di rumah kayak seolah-olah unstructure, mau kerja di Uh-huh. mana aja kan bisa kan, di ruang Iya. tengah lah, di mana-mana bisa. Nah, kita akhirnya belajar tentang balancing itu. Begitu Uh-huh. kita di rumah, kita akan berhadapan dengan sisi emosi kita. Nah, kita berhadapan di sisi feminin kita. Bagi yang maskulin yang tidak biasa mengenal emosi, mungkin challenge sih ya, Nas gitu ya. Dan I'm baik buat okay, perempuan I'm maupun fine laki-laki gitu. ya. Ya, sebenarnya Memahami keduanya emosi ya buat gitu ya. kita kalau nggak Ya, terlatih susah. Heeh. iya betul gitu. Nah, apalagi kalau sehari-hari kita biasanya merepress atau Ah, redirecting emosi kita gitu kan. Udah deh nggak apa-apa, I'll be fine. Bawa tidur biasanya. Apa bawa tidur tuh besoknya kerja lagi sampai fokus imun nggak kerja aja berasa. ya. Fokus kerja, iya. Nah, begitu masuk ke fase begini, kita dihadapkan dengan fase yang feminin sebenarnya, dimana kita akhirnya berhadapan dengan diri sendiri, segala sesuatu seperti tidak terstruktur, tapi sebenarnya kita bisa Heeh. establish structure. Terus apa yang perlu kita lakukan? Kalau saya adalah structure, kita balance kita ini apa kombinasikan. Iya. Kita bawa structure itu masuk ke rumah. Dalam artian jam kerja, structure kan boundary kalau kita di play terapi ya. Anas kebetulan Iya. kakak kelas saya di play terapi. Jadi kita bawa itu boundary-nya melalui waktu, melalui waktu, melalui space, kemudian mungkin melalui baju. Kalau kita udah pagi hari mau siap kerja pakai baju yang berbeda sama baju tidur, itu sudah ada structure tuh. Nah, setelah itu kita kombinasikan dengan melakukan hobi. Kalau saya ini waktu yang sangat bagus banget untuk explore Heeh. hal-hal yang kemarin saya nggak sempet Heeh. gitu. Jadi bisa lakukan hobi. Suami saya yang biasa, for example, suami saya yang biasanya nggak pernah masuk dapur dia. Iya, iya, iya. Jadi apa femininity ada di sana juga gitu loh. Iya. Ketika saya pun bisa cuci mobil, is a masculinity. Jadi ini Mm-mm. waktunya kita explore justru sih. Iya. Dan misalnya emosi-emosi yang cenderung feminin atau energi feminin misalnya letting go. Masa sekarang letting go. Teman-teman udah mulai planning lebaran mau ngapain mungkin dari Juni bahkan mungkin dari tahun lalu ya, Mbak. Mm-mm. Tiba-tiba jeder, gak bisa. Nah, letting go itu bukan atau ilmu ikhlas itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Tapi makin kita mengembangkan energi feminin itu makin mudah ya, Mbak ya untuk letting go Makin ya. mudah, makin mudah, Nah, makin mudah. Eh, eh, saya kalau ini saya apa namanya? Saya pas ini baru sebulan ini saya belajar nari lagi, Anas.
Oh, Karena saya ini termasuk banyak maskulinnya gitu ya, karena saya cukup dominan, saya cukup apa istilahnya biasa struggle sendiri, biasa apa-apa. Bahkan saya tipikal orang yang kalau nggak kepepet nggak minta tolong, itu kan sebenarnya maskulin maskulin banget. gitu kan, maskulin banget gitu. Terus kemudian di posisi seperti sekarang saya sadar kalau saya tidak letting go, tidak Heeh. mencoba balancing, ini saya akan bisa break gitu. Berarti saya bisa patah nih gitu. Terus apalagi kita holding ya, sebagai terapis kita holding klien, Iya. ininya klien gitu. Yang saya lakukan, saya akhirnya ini reach out hal-hal yang dulu saya lakukan dan saya enjoy, tapi tidak saya lakukan karena memang seringkali orang tua zaman dulu itu Heeh. projecting ketidaksukaan terhadap maskulin sama feminin ini. Misalnya kalau laki-laki nggak boleh masak, perempuan nggak boleh ngurusin mobil misalnya gitu kan, karena nanti takutnya kenapa-napa, karena orang zaman dulu banyak menyamakan energi ini dengan gender, padahal Iya. totally bukan, bukan. Ya, itu termasuk pertanyaan Nadia Matul menanyakan klasifikasi karakteristik dalam feminin dan maskulin ini berdasarkan apa? Apakah konstruksi Mm-mm. sosial? Justru Mm-mm. konstruksi sosial yang perempuan harusnya, laki-laki harusnya, itu yang menghalangi energi maskulin feminin kita buat balance ya Mbak ya? Yes, betul, betul. Kalau saya ngomongin bentuk energinya, kalau energi male, laki-laki itu lebih kayak fokus. Dia lebih fokus. Kalau ngomongin rasa itu rasanya lebih tajam, lebih To the apa point, istilahnya, direct. to the point, direct, terus lebih detail, lebih constructed gitu rasanya, ada bentuknya gitu ya. Tapi kalau feminin tuh lebih flowing, Iya. expanding gitu kan, feeling gitu. Itu Iya. Jadi karakterisnya. kalau buat teman-teman yang belum kebayang nggak apa-apa, didengerin aja dulu dan nanti di Instastory saya bisa baca lagi. Jadi dan menurut saya pribadi Mbak, aslinya orang Ha-ha. Indonesia tuh feminin energinya. Karena kalau dari riset-riset kepemimpinan, mungkin di kantor-kantor juga ya Mbak ya, Ya, ha-ha. pemimpin yang ideal itu yang nurturing. Mau laki-laki, Yes. dia pengennya tuh yang kebapaan atau keibuan. Yes. Itu kan Yes. energi feminin gitu. Dan Mhm. apa namanya, kalau misalnya kita pun sebagai perempuan ada Mhm. sisi-sisi di mana kita senang nurturing, tapi kita juga goal oriented. Nah, makanya kemarin saya bilang, kalau nanti teman-teman pengen, ya kita semua pasti pengen hidupnya sukses ya menurut standar Mhm. normatif dan Mhm. bahagia. Jadi kan ada orang sukses tapi nggak bahagia, nggak damai, nggak tenang gitu ya. Penting Mhm. sekali kita balancing feminin maskulin ini. Bahkan mungkin kalau teman-teman saya di sini Mbak, karena usianya 25 sampai 35 tertarik banget soal relationship. Nah, apa sih Mbak kaitan balancing feminin maskulin energi ini soal sama relationship? Ah, ini getting hotter gitu ya. Kenapa gitu? Nah, jadi gini, karena ini sangat besar banget hubungannya, besar banget hubungannya. Kenapa? Karena pernah dengar nggak istilah bahwa energi itu seperti magnet. Jadi energi itu kan seperti magnet. Pernah dengar ya? Jadi Nah, kayak like hukum attract fisika like. lah. Yes, kayak urung fisika, like attract like. Jadi kebayang nih, karena kan misalnya saya nih sisi cewek gitu ya, saya adalah perempuan yang punya sisi laki-laki dalam diri saya. Maka ketika saya tertarik pada seorang pria atau seorang pria tertarik pada saya, itu magnetnya itu bukan hanya dari seorang Sita saja. Iya. Magnetnya itu juga berasal dari si pria di dalam diri Sita. Is my animus. My animus itu akan attract anima di sisi pria. Karena pria Iya. punya sisi perempuannya. Jadi Iya. kebayang nih, kalau kita nggak balancing, let's say, Iya. saya terlalu dominan, saya nggak butuh cowok misalnya. Terus aku bisa hidup Controlling ya sendiri, Mbak? controlling, rigid, perfeksionis. Bisa jadi saya akan menarik pria yang weak. Iya. Karena saya terlalu strong, maka animus dalam diri saya weak, I will attract weak men. Iya. Dan akhirnya membuat kita jadi nggak puas sama hubungan. Nah, itu Padahal dia. energi kita sendiri loh yang menarik orang yang kayak gitu. Makanya tadi aku bilang di Yes. awal, penting kita pribadi sendiri belajar dulu kita tuh energi di tengah. Makin kita di tengah, pasangan kita juga tracknya di tengah gitu. Makanya ini Yes. juga ternyata sejalan sama definisi kesehatan mental ya Mbak, bahwa sehat mental tuh yang di tengah, just right.
nggak Yes, ekstrim. yes. Dan itu Aha. filosofi Nusantara banget nggak sih, emosi itu yang Betul, menep menep betul. di tengah ya, Menep di menep tengah di gitu, tengah. menep di tengah. nggak Ya, nggak betul. nggak seneng, nggak terlalu sedih, tapi semua ya flow of life, flow itu ya, flow of life Ya, tuh flow. sangat feminin gitu. Betul, betul, betul. Nah, kalau bicara soal kepemimpinan sendiri juga itu sebenarnya adalah kalau di ilmu kepemimpinan kalau di Jawa itu ada yang namanya Hasta Brata. Mungkin kamu pernah Iya. dengar gitu. Hasta Brata gitu kan berarti 8 arah mata angin yang itu sebenarnya Mhm. menggambarkan tentang sifat-sifat pemimpin yang baik. Itu kalau kita urai itu ada yang air, ada yang matahari, ada yang angin. Itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya balance. Jadi yang Iya. tengah-tengah saja. Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang balance. Ketika dia tegas, dia mengayomi. Ketika dia istilahnya bijaksana, dia tidak lemah gitu. Kayak Iya. gitu sih. Nah, ini mulai banyak Mm-mm. perempuan-perempuan yang merasa dirinya terlalu banyak sisi maskulin dalam diri ya. Heeh. Nah, kalau aku tuh basically Uh-huh. energi aku tuh feminin, tapi dididik di sistem sekolah dan keluarga Mm-mm. tuh ya itu tadi harus goal oriented structure, dan di suatu masa kan itu ngeganggu kesehatan mental. Jadi ternyata ya berkat ketemu Mbak Sita, terus belajar embracing my femininity, aku lebih butuh yang flow, butuh ruang ekspresi, butuh seimbang antara structure sama flowingnya. Itu membuat aku bisa lebih balance, dan kerasa banget Mbak waktu aku dulu masih terlalu feminin, Mhm. uh, yang feminin tapi yang wounded feminin ya, Ya, yang jadinya wounded juga feminine. jadinya mengattract pasangan tuh yang unavailable secara emosi, padahal kan butuh ya, Yes. butuhnya didengar, butuhnya dimengerti, kok dapet pasangan yang begini. Nah, begitu belajar tentang polaritas energi, belajar bahwa titik poin energi kita di mana itu mengattract orang yang persis sama, makin saya ke tengah, pasangan saya lebih nurturing, bisa nanya, Anas lagi ngerasa apa hari ini? Oh, Anas capek ya. Terus kayak saya cuma bilang kemarin malam, aku lagi Uh-uh. sedih banget hari ini, kayaknya lagi PMS, ya udah aku telepon ya gitu. Jadi ada inisiatif-inisiatif yang dulu itu nggak ada sama sekali, padahal ini orang yang sama. Jadi perubahan tuh Mm. bukan hanya selalu kita harus ganti pasangan ya Mbak ya, tapi Setuju. mengubah energi dinamika apa, chemical reaction, kalau chemical walaupun nggak kelihatan, tapi energi Mm-mm. kita tuh lebih penting sebenarnya gitu ya Mbak ya. Yes, yes, yes. Jadi kita itu kan kayak mirroring, apalagi kalau udah pasangan, dalam artian meskipun Anas belum nikah, tapi kan ibaratnya interaksi secara batin itu udah lumayan dekat ya. Itu kan ada yang namanya hukum entanglement. Entanglement Iya, itu yang saling terkait, sehingga ketika iya, Anas itu progressing, balancing, maka iya, pasangan itu akan terdorong untuk balancing juga gitu. Jadi iya, ya ketika nggak cocok, ini waktu yang tepat untuk, nah, kenapa ya? Ada bagian apa gitu? Karena ya memang orang tua kita zaman dulu, apalagi tidak ada literasi, tidak seperti sekarang lah, parenting, kelas parenting nggak banyak, sehingga iya. orang tua memproyeksikan belief system yang beliau-beliau tahu kepada kita. Jadi akhirnya panduannya, oh, orang tua laki-laki yang baik yang begini gitu. Iya. Ada satu pertanyaan menarik, tapi Mm. aku mau kasih pertanyaan kedua. Yang pertama ini ada Hah? hubungannya sama hormon nggak sih Mbak, si energi-energi ini? Malah kebalikannya ya Mbak ya, energi kita Mm-mm. ngaruh ke hormon nggak sih, gitu nggak sih? Yes, betul, betul. Dan itu nanti akhirnya bisa tektokan gitu. Tapi yang pertama Iya, tuh dari energi heeh, mempengaruhi hormonal, terus kemudian iya, itu nanti hormonal akan bikin ini, terus akhirnya kayak bisa spiring kayak wheel gitu, bisa makin iya. turun nih kalau nggak segera dibalance. Jadi ini tuh ranahnya namanya bioenergetic field teman-teman. Jadi Mhm. teman-teman perlu sadar bahwa yang nggak kelihatan itu lebih ngaruh ke yang kelihatan. Jadi apa yang terjadi di badan kita, di hidup kita sehari-hari, itu hanyalah mirroring, cerminan, representasi energi di dalam. Makin Ya. kitanya balance di dalam, makin kitanya sehat mental, makin kitanya tenang di dalam, kok kita ketemunya sama orang-orang yang lebih enak, lebih relax. Makin Mhm. kitanya nggak balance, makin kitanya masih banyak wounded, ketemunya orang-orang toksik. Jadi Betul. dibalik nih, kok lingkungan saya kayak gini? Pertanyaannya adalah, saya perlu berubah apa ya? Supaya vibrasi energi saya, supaya level ketenangan energi saya lebih tinggi. Sehingga kalau kita lebih tinggi kayak channel radio, makin kita lebih Yes. tinggi, kita nangkepnya tuh yang levelnya sama sama kita gitu. Betul, Gitu betul, ya. betul. Dan saya sendiri udah ngalamin dari kondisi yang kehidupannya toksik, perlahan-lahan makin just right gitu ya. Mhm, mhm. Itu terbantu karena saya sendiri tahu bahwa saya memproses diri saya gitu. Jadi inner work itu nggak bohong ya Mbak ya. Wah,
Inner work itu luar biasa. Dan inner work itu akan mempengaruhi sampai ibaratnya nih ke wajah gitu ya. Jadi kayak ya bukan ya skincare itu penting ya. Tapi sebenarnya ketika kita inner work, kita hatinya lebih tenang, wajah kita tuh juga akan cerah gitu. Terus apa istilahnya ke metabolisme juga. Misalnya kalau ngomongin feminine energi itu kan langsung ngaruh ke rahim ya. Misalnya ngaruh ke bulanan lancar atau tidak, terus kemudian akan ngaruh juga ke ibaratnya ke ini apa daya kreativitas itu juga akan ngaruh di balancing itu. Oke, nah kalau ada nggak Mbak tips praktis, dan Mbak Sita biasanya di Rumah Remedy bikin workshop berkala teman-teman buat lakuin inner work, journaling ya Mbak ya. Tapi kalau buat teman-teman di sini ada nggak tips singkat 3 tips atau yang sederhana buat ngelakuin inner work selain ikut workshop baiknya? Oke. Yang pertama adalah pertama itu memahami kita ke trigger apa. Karena triggering itu karena gini, manusia itu adalah ketika kita menolak, when we deny, when we apa istilahnya reject, we repress or project gitu. Jadi dan ketika kita ke-trigger oleh sesuatu itu sebenarnya adalah indikasi ada nggak sih sesuatu yang kita lagi tekan atau sesuatu yang kita pendam. Karena segala sesuatu yang kita tekan dan itu berjalan dengan waktu. Seperti kalau saya mengibaratkan kita nekan bola di air, kita tekan sehari, 2 hari, lama-lama kan ini pegel nih gitu. Terus kita lagi nggak aware, si bola ini akan naik ke atas, dan hukum fisika. Beban yang ditekan ke bawah dengan waktu yang kita gunakan untuk menekan itu akan sama besarnya gitu. Nah, pertama adalah triggering. Dengan memahami triggering kita langsung tahu ini ada apa dengan orang ini yang mengganggu saya. Apa bagian dari orang ini yang mengganggu saya? Itu langsung di list down gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin ini kan sebentar lagi kita mau lebaran, ngomongin maaf-maafkan gitu ya. Maaf itu kan ya ikhlas itu kan itu sebenarnya secara praktek wow gitu luar biasa luar biasa. Jadi sesimpel kalau kita nggak ke-trigger mantan pacar posting foto sama pasangan barunya, lah itu berarti kita udah done tuh. Nah triggering makanya kita bisa ngetes apakah si muatan emotional chartnya masih kuat atau tidak gitu. Terus yang kedua lakukan grounding. Grounding itu apa istilahnya bagus banget karena grounding sesimpel kita kan tadi kamu pernah sampaikan ya bahwa bumi ini adalah sebenarnya feminin gitu kan. Nah sekarang bumi lagi dalam prosesnya gitu, lagi sakit gitu. Maka grounding dengan kita apa istilahnya menapakkan kaki di lantai, di tanah, lebih baik di tanah. Kemudian lakukan grounding dengan earthing dengan mandi air garam itu juga bisa gitu kan. Terus grounding dengan kita melakukan meditasi di alam itu juga bisa atau di rumah itu grounding, earthing. Terus yang ketiga creative work. Lakukan creative work. Boleh lakukan apapun itu yang dirasakan nyaman. Mulai dari journaling kayak mau gambar kayak mau nari kayak whatever. Lakukan creative work. Itu. Wow, kelihatannya cara-cara itu simple, dan makin saya belajar tentang feminine masculine energy yang sebenarnya juga cabang dari ilmu psikologi itu makin kayak ya ampun cara-cara simple kayak gini saya nggak pernah diajarin ya pas kuliah gitu. Padahal itu membantu banget untuk hidup kita sehari-hari dan doable buat semua orang, nggak harus latar belakangnya belajar psikologi atau bekerja di bidang mental health ya Mbak. Tapi semua orang menurut saya karena kita tubuhnya di tubuh manusia, fitur memahami dan self care manusia tuh harusnya kita semua hatam gitu, karena kita semua hidup di tubuh ini gitu. Kayak kita punya mobil masa nggak tahu cara cucinya, kita hidup di dunia tubuh manusia nggak tahu cara self care emosinya gitu. Padahal ini semua energi ya, kayak tiap pagi kita perlu buang air besar secara fisik, kita juga perlu tahu cara cleansing energi ya Mbak ya. Iya. Tapi saya juga tidak menyalahkan juga, maksudnya ini menjadi hal yang kayak dorongan yang sangat besar untuk disconnect dengan tubuh kita sih Anas. Karena kita hidup di dunia yang serba cepat, hidup di dunia yang semuanya teknologi. Terus kemudian kita bicara knowledge, segala hal yang sifatnya knowledge, segala hal yang kita baca, informasi itu akan membuat kita merasa seolah-olah. Nah, segala hal yang seolah-olah itu kan sebenarnya masculinity gitu. Maksudnya dalam artian lebih ke
kayaknya gue tahu banyak deh, kayaknya Iya, ini iya. deh, ini harusnya gini. Akhirnya kita disconnect sama badan kita. Iya, iya, itu yang aku Lupa. alamin. Nah, lupa bahwa sebenarnya tubuh kita is a feminine energy, yang Mm-mm. rumah kita itu adalah tubuh kita. Tubuh Mak kita, wow. Mhm. Sampai saya pernah dapet quotes yang aku sampai pasang, Mbak, supaya mengingatkan, karena Heeh, iya benar, aku lahir di keluarga yang nggak terlalu menekan, lebih sangat menekankan intelek gitu kan, jadi maskulin. Walaupun heeh, mamaku juga kayak gitu, heeh, jadi heeh, memahami tubuh, terus grounding itu hal yang aku pelajari sendiri sekarang. Nah, sampai ketemu quotes, itu tulisannya gini, heeh, rumah kita tuh ada dua, bumi heeh. sama tubuh kita. Jadi Hmm. apa yang kita lakukan ke tubuh, representasinya di bumi. Apa yang kita lakukan ke bumi, representasinya di tubuh. Makanya nggak heran ya, Mbak, zaman sekarang penyakit makin aneh-aneh ya. Iya, iya, iya. Karena Penyakit sebenarnya makin balancing aneh-aneh. energi ini, ya. Yes, balancing energi ini, dan bicara yang sekarang aja COVID itu kan juga sudah mutasi dengan jadi macam-macam gitu. Makanya sekarang agak-agak cukup sulit untuk bisa mendeteksi orang gitu kan, Iya. tentang COVID ini gitu. Mm-mm. Jadi aku setuju banget kalau kita ngomongin di simbologi aja, ya rumah kita ini adalah si tubuh kita gitu. Mm-mm. Jadi Iya. rawat tubuh kita, karena sebenarnya kalau kita punya tujuan hidup apapun, life missionnya Mm-mm. apapun, ya kita butuh tubuh kita. Iya. Mhm. Jadi merawat tubuh juga kadang-kadang konotasinya hanya yang luxury ya, pada makan makanan sehat, minum air putih, vitamin, Iya, berjemur, itu part of merawat. Itu kayak tadi lah, balik lagi, kalau kita tuh kayak mobil perlu dirawat inner outside ya kan, masa luarnya doang tapi dalamnya joknya bau, terus joknya nggak bersih, uh-huh. sama dalamnya sini emosinya juga perlu sehat gitu ya. Iya, iya, betul betul banget. Hmm. Dan yang paling penting yang saya juga hal yang sederhana yang saya pun sering lupa, yang harus diingetin juga itu adalah bernafas. Bernafas itu adalah cara yang simple, nggak pakai bayar, gratis. Itu kita balik masuk ke dalam Iya. tubuh kita sendiri gitu. Iya, iya. Penting untuk bernapas ya. Nah, ini pertanyaan menarik dari kolega saya juga nih, Mbak Ella, psikolog Mm-mm. anak. Energi itu sangat dirasakan dan saya pribadi mempercayai dan merasakan. Kita juga sering ngobrol, kita tipe yang peka energi. Tapi gimana Mm-mm. ya jelasin atau mengaitkan ke ilmuwan? Nah, ilmuwan kan dunianya maskulin banget ya, Mbak. Jadi yang kayak gini nih Iya. pseudoscience nih kayaknya nih, gitu ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya Heeh. kalau kita mau cari tahu, banyak banget jurnal-jurnal yang sudah istilahnya, atau penelitian yang sudah bisa menerangkan tentang kehadiran energi ini gitu kan. Iya. Kayak saya pernah kayak double split energi, itu penelitiannya, eksperimen itu kan ada. Terus kemudian dark matter, kalau nggak salah phantom phantom energi. Phantom Jadi ya. ketika ya benda itu sudah tidak ada lagi di sana, sisa energinya situnya ada. Itu penelitiannya. Dan saya rasa kalau kalau seingat saya lupa juga karena udah cukup lama saya membaca dan melihat penelitian-penelitian itu dilakukan oleh universitas yang cukup Iya. istilahnya kredibel gitu. Jadi Iya. ada kok. Mm-mm. Iya, asal Ada. mau cari dan mau terbuka. Sama ini apa, Betul. kripalian fotografi. Jadi ada cara Nah, ya itu foto dia. yang bisa Heeh. melihat energi apapun. Termasuk Mm-mm. dari kripalian fotografi, teman-teman bisa googling, aku tulis di sini. Itu bisa Heeh. nemuin energi dari tomat yang segar itu lebih banyak energinya dibanding makan daging. Itu mungkin yang Yes, latar yes. belakangi banyak orang mengurangi makan daging karena energi daya hidupnya itu nggak terlalu banyak. Iya, Bahkan betul, juga betul. membedakan antara tomat yang organik sama tomat yang pakai pestisida, itu energi makanannya juga beda gitu. Makanya Mhm, kalau mhm, sekarang mhm. juga terkait dengan, jadi kan kita sebenarnya di psikologi itu kan belajar pola-pola ya, Mbak ya. Ya, betul. Begitu jadi pola dalam diri itu sinkron sama pola semesta. Begitu orang itu pola-polanya, sekarang orang makin ke makan sehat, vegan, meditasi naik lagi, yoga, mental health naik, kecantikan naik. Ini tuh sebenarnya roman-roman nih, aromanya nih mana makin ke arah feminine energy, kreativitas, Betul, kolaborasi dibanding kompetisi. Jadi kalau betul. kita mau riding the wave menuju dunia yang baru, teman-teman kita juga perlu, kita sendiri perlu belajar untuk masuk ke dunia yang lebih feminin ya. Ya, betul, betul. Hmm. Sekarang orang juga ngelihat feeling itu juga jadi istilahnya perhatian. Terus kemudian religi diimbangi dengan spirituality. Itu dalam artian Iya. ketika kita melakukan praktek-praktek religi, kita juga ada essence of spirituality. Kita mengerti esensnya gitu kan. Terus kemudian Iya. intuisi juga, banyak permainan-permainan yang
apa istilahnya menggunakan metodenya tuh arah ke intuisi gitu kan. Oh iya, Terus ya kan, terus kayak point of view. point of view Iya. itu kan intuisi. Bahkan mereka salah satu kata-katanya adalah unexpected but precise. Itu kan sudah kelihatan, unexpected is a feminine energy, precise masculine energy. Iya, iya, Sintaksis iya, iya. dia, bersatu Iya. dia gitu, dan jadinya balance gitu. Iya, dan Iya ya. filosofi yin and yang tuh dalam banget, atau kalau di budaya Nusantara lingga dan yoni. Lingga dan yoni tuh bukan soal masalah senggama doang, dan yin and yang tuh bukan hanya identik dengan budaya Chinese, tapi itu hanya simbol-simbol di konteks setempat, tapi deliver the same message bahwa Yes. balancing antara yang dominan sama yang reseptif, antara kita cari goal tapi kita pasrah, antara kita tujuannya melihat ke depan eksternal tapi juga melihat ke dalam diri, makin kita seimbang, itu apa namanya, kita makin bisa menjadi manusia yang sehat dan menikmati hidup. Mbak, ada pertanyaan menarik nih dari temennya Mbak Sita nih, Mbak Devina Sutrisno. Hai Jeng Sita, ini Devina Surabaya, how are you? Mau nanya, bagaimana kita tahu badan kita tuh disconnect atau butuh detox, dan gimana cara tahu apa kebutuhan dari tubuh kita? Oke. Nah, gimana kita tahu kita disconnect? Pertanyaan, tubuh kita itu ngomong. Tubuh kita tuh ngomong gitu kan. Sebenarnya kalau kita bisa memperhatikan simptom dari tubuh kita akan tahu ada yang missing gitu. For example, kalau kita tahu gimana kita tahu disconnect? Perhatian seberapa apa keluhan Devina, let's say sebulan terakhir ini gitu kan. Terus kemudian itu bisa dirasakan atau tidak si simptom itu, atau jangan-jangan si rasa yang nggak nyaman itu baru dirasakan ketika diem gitu. Itu tanda-tanda disconnect. Atau seberapa sering Devina mengambil keputusan yang dilakukan secara refleks terus kemudian disesali belakangan, itu juga tanda-tanda disconnect gitu. Nah, setelah itu nanti di write down, baru kita coba, kalau saya paling simpel adalah latihan nafas. Dengan nafas kayaknya ada yin yoga. Aku sangat suka yin yoga karena kan dia tidak banyak bergerak tapi kita connect dengan badan gitu. Connect, tutup mata, terus kemudian perhatian pada nafas, terus kemudian kita habis itu bangun. Kalau saya kombinasikan dengan journaling, setelah itu kita rasakan, tulis apa rasanya. Dari hal yang simpel gitu bisa dilakukan kok, Devina. Nah, kalau pengen tahu sampai ke detox, mungkin ngomongin nutrisi, mungkin bisa bicara dengan ahlinya, ke ahli nutrisi atau ke narupati ya. Naturopati. Nah, itu bisa untuk diskusi tentang itu. Kalau dari pengalaman aku juga, aku awalnya ibaratnya nggak punya GPS nih buat memahami diri. Jadi dulunya suka simptomnya muncul. Jadi rasanya nggak apa-apa kok leher tegang. Ngerasa nggak apa-apa tapi kok diare, gampang sakit perut. Nah, itu ketika aku mempraktekkan Basita, itu kayak, kan juga di budaya maskulin kan aneh ngajak ngobrol diri. Dipikirnya gila ya. Kayak oke, kita diam, tarik napas, tanya sama diri sendiri, oh ini lagi sakit perut ya, perutnya Anas lagi pengen kasih tahu apa, itu keluar loh jawabannya. Iya, ya, betul. Ya? Betul. Jadi kita ini disalah kaprahin sama pendidikan zaman sekarang, mungkin dari zaman kolonialisme ya, bahwa pencerahan tuh dari luar, padahal pencerahan tuh dari dalam diri gitu. Dan tujuannya pendidikan, tadi aku bilang, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara aja, pendidikan yang membantu orang menemukan kesejatian dirinya, membantu dia tahu tujuan hidupnya dilahirkan saat ini, membuat dia tuh tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan menggunakan talentanya dia untuk melakukan yang sesuai dengan speknya dia. Dan ada filosofi juga kan, cipta, berpikir, rasanya apa, karsa. Jadi kita nggak mungkin bisa berguna buat masyarakat kalau kita tuh nggak ada rasa emosi terhadap isu-isu tersebut. Tapi kita selalu nganggap itu nggak penting atau malah itu nanti nggak objektif, padahal itu sangat membantu. Dan kalau dulu di tradisi Nusantara juga, kalau teman-teman tahu ya, kita tuh tiap pagi itu nyanyinya lagunya namanya Gayatri Mantram. Kalau orang pikir Sansekerta itu related sama agama Hindu, padahal bahasanya kayak belajar bahasa Jawa. Dan Sansekerta itu adalah bahasa pemrograman paling canggih yang udah ada riset-riset dari Amerika, dari Eropa, bahwa bahasanya ini sangat langsung masuk ke neurologi di otak. Nah, Gayatri Mantram tuh kalau nanti teman-teman dengerin lagunya, itu adalah berdoanya gini, semoga hari ini setiap apapun yang saya lakukan, setiap pengajaran yang saya lakukan membantu saya semakin bertemu pencerahan tentang siapa diri saya, dan membantu saya menemukan jalan sejati kepadamu Tuhan, apapun agamanya. Jadi, aduh ya Allah, itu kayak sacred banget ya.
education is very sacred gitu. Tapi sekarang kita digradasi hanya untuk sebuah nilai, hanya buat memakai seragam. Padahal ini harusnya membantu evolusi kita dengan kesadaran sebagai manusia yang seutuhnya. Oke, ini Setuju banget. Setuju banget. Ada dua pertanyaan menarik nih. Yang pertama, Mbak dari Azalia, boleh dong bahas maskulin feminin ini dengan kaitan relasi dengan orang tua. Sama yang satu lagi dari Mbak Nurul Eka, nih teman aku, dia pekerja sosial yang luar biasa juga. Bagaimana kalau ini terjadi pada korban kekerasan seksual di masa kecil sehingga dipendam puluhan tahun? Oke. Oke, yang pertama tadi adalah tentang kaitan dengan orang tua kita. Oke. Jadi misalnya gini, di Jawa misalnya gitu kan. Di Jawa itu seringkali bahwa gender tertentu lebih preferable dibandingin gender yang lain gitu kan. Sehingga bisa jadi ketika kita lahir di keluarga gitu ya, terus kemudian karena preferensinya adalah misalnya anak laki, orang tua mendidik kita dengan style seolah-olah kita itu saya gitu, misalnya adalah anak laki gitu. Nah ini akan memprogram, karena manusia itu pada sejatinya itu kan ada dua area. Yang pertama, kalau ini dari pandangan dari human design misalnya ya, yang pertama adalah kita punya natural side, di mana kita itu adalah yang memang established dalam diri kita, energinya gitu kan. Sementara kita juga punya ruang, yaitu namanya nurture, di mana kita akan dipengaruhi, mulai diprogram dari dalam kandungan sudah kena nurturing dari ibu kita gitu kan. Nah, maka ya bagaimana kita membalanskan? Kita tidak bisa 100% melepaskan programming, karena programming itu arahnya dari segala arah gitu, dari orang tua, dari apa istilahnya kakek nenek, budaya, agama, dari mana-mana lah gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah aware gitu, aware bahwa saya dipengaruhi dari sisi ini. Maka kemudian kalau di saya mandunya itu benar-benar akan cukup layer demi layer akan kita kupas sih gitu kan. Nah kalau orang tua, kalau kita bisa tahu di mana ada wound-nya, itu adalah salah satu biasanya kalau klien-klien yang datang itu terkait relationship, itu misal ada yang dia tadi kayak ceritanya sama dengan Anas gitu ya, dia adalah orang yang kalau klien saya nagging, kemudian seeking for attention, karena dia sebenarnya adalah seeking attention dari orang tuanya, dari ayahnya terutama gitu. Ternyata nggak dapet, dan dapetnya adalah laki-laki yang tipikalnya sama ayahnya gitu. So yang bisa dilakukan, kenapa? Sorry. Jadi penting banget teman-teman untuk work on sama diri kita. Kadang kan kita masih suka di Indonesia mikirnya mahal ya pergi konseling, konsultasi. Tapi ini resikonya hidup teman-teman dan masa depan. Ibaratnya cerita horor masa kecil sama orang tua kita, kalau kita nggak sadar, kita nggak ubah polanya, itu repeated. Sampai kemarin teman aku bikin meme, walaupun ini agak insensitif ya, kayak dia bilang gini, kalau kamu sampai masuk hubungan yang penuh kekerasan, baik kekerasan emosi maupun kekerasan finansial dan yang lainnya, itu emang keluar duit berapa buat pulihin kamu, pergi konseling, buat sama aja. Jadi tinggal pikir investasinya di awal sebelum kita babak belur, atau sesudah babak belur baru deh kita tertatih-tatih mencari hidup yang lebih sehat buat kita. Iya, dan mungkin karena mental health dianggap kayak abstrak ya Anas, jadi kayak ya udahlah fine lah bisa gitu kan. Jadi kalau kita tadi Anas sudah pernah ngalamin sendiri ketika dia inner work, pasangannya selaras akan berubah. Saya pun juga dengan pasangan saya juga selaras itu berubah ketika saya juga working on myself. My husband, to be honest, ketika saya dulu beberapa tahun yang lalu itu ketiplek sama kayak bapak saya aja kayak gini. Oh my god, saya menikahi bapak saya sendiri gitu kan. Dalam artian apakah ini bentuknya beda, isinya sama? Iya gitu. Jadi things that I hate dari my dad itu ada di dia gitu kan. And then ya saya benar-benar beresin tuh isu tentang ayah gitu kan. Nah belakangan dia lebih sensitif, offering help, hal-hal yang tidak pernah ada itu ada sekarang dari dirinya. Gitu. Dimulai dari working on yourself. Yes, betul, working on yourself. Terus kemudian bagaimana dengan korban kekerasan seksual? Ini memang dampaknya cukup heavy sih kalau yang bicara ini ya Mbak Eka ya, namanya terkait sama ini. Karena bisa jadi akhirnya ada penolakan terhadap energi, entah apabila dia energi tertentu, dia akan menolak dan dia akan ngelok dirinya dengan identitas yang dia rasa itu aman, karena tanpa dia perlu harus konfrontasi dengan hal itu.
Misalnya Iya, iya. anak perempuan yang mengalami sexual abuse, dia akan mengidentitaskan dirinya jadi tidak menarik, mungkin jadi nggak dandan, jadi tomboy sekali, karena supaya menghindarkan dia dengan kejadian yang mungkin dia pikir bisa terulang. Ya ini Iya, butuh proses sih. Yang pertama shadow iya, work dulu, baru iya. ngurusin balancing ini. Tapi ketika itu bicara namanya shadow work, memasuki area-area diri yang itu nggak nyaman buat kita, nggak familiar, aku sangat menyarankan teman-teman dan merekomendasikan untuk mencari terapis, apapun pendekatannya Yes. yang teman-teman cocok. Please, karena ini nggak bisa ngerjain sendiri. Teman-teman keinget nggak sih berita anak-anak di Thailand yang masuk ke gua 3 minggu? Mm-mm. Mm-mm. Dia itu butuh Mm-mm. dipandu buat keluarnya lagi. Nah, Yes. teman-teman, shadow work itu walaupun ini diri kita, justru karena diri kita nggak bisa lihat sendiri mana ya miss-nya, mana ya selah-selahnya. Wah, kalau ngerjain sendiri, apalagi punya pengalaman riwayat kekerasan, trauma, apalagi trauma seksual, wah, itu nanti bisa blank sendiri gitu. Jadi sangat-sangat tidak bisa. Ini kayak, walaupun tadi yang Mbak Sita bilang, kesehatan mental ini abstrak, tapi itu seperti luka bakar tingkat 3. Kan kita nggak Ya, mungkin ngerjain sendiri. betul, Harus sama betul, profesional. Dan bisa betul, terukur betul. perubahannya. Iya, Oke, ini iya. ada pertanyaan baik juga dari Mbak Dewi 2415. Bagaimana cara menyeimbangkan feminin dan maskulin untuk anak usia dini? Gimana Mbak? Oke, kalau usia dini kita bisa mengenalkan dengan sebenarnya jadinya pertama dengan berteman dengan tidak mengenal ini ya, maksudnya ketika dia pengen main boneka kita temani saja. Sebenarnya Keluar aja. pendampingan, ya pendampingan itu sangat penting gitu kan. Jadi pendampingan sangat penting, bermain bersama gitu ya. Bukan karena kita sama-sama peliterapis ya, bermain Iya. bersama gitu. Jadi dengan tidak, karena memang energi ini tidak ngomongin gender. Jadi biarkan dia explore dulu dengan pendampingan, dan nanti ketika dia masuk sekolah yang formal baru dia akan mengenal pembedanya. Jadi itu sih kalau yang saya iniin, saya jawaban dari saya ya. Iya, dan anak ditemani bermain tanpa judgement. Karena judgement itu Yes. maskulin, teman-teman. Dan anak-anak itu sangat feminin. Karena mereka cari mamanya ke toilet dicariin. Aku takut, emosinya masih sangat dekat begitu dan kesadaran. Nah, dan juga yang penting, mau nggak mau, kitanya yang harus lebih balance. Gimana mau ngajarin anak sabar kalau kita nggak sabar? Gimana mau Iya. ngajarin anak seimbang, feminin maskulin kalau kitanya nggak seimbang? Sehingga penting itu nuansa di rumah adalah kerjasama, teamwork. Aku tuh tersentuh banget, Mbak. Ceritanya Bill Gates, 22 tahun menikah, dia tuh masih nyuci piring berdua istri loh. Kira-kira pemandangan feminine energy dan masculine energy kayak apa tuh yang anak-anaknya dapat? Oh ya, kita teamwork gitu. Yes. Ketika Yes. di rumah, di masa sekarang, kita bisa berdiskusi setara sebagai manusia loh. Bukan karena sebagai suami harus membuat istri terkekang, istri harus nurut, segala yang harus itu nggak enak buat kesehatan mental kita dan bahaya efeknya kalau terus menerus ya buat anak-anak. Jadi ketika dia lihat kita tuh setara gitu, oh ya Pah aku mau begini-gini gimana ya, oh ya Mah kita gini-gini gimana ya. Nah kondisi yang kolaborasi ini di rumah itu juga memberikan pengalaman buat anak saya manusia, apapun jenis kelamin dan gender saya berhak kok menciptakan hidup yang saya pengen gitu. Jadi dreams, belief, make it happen itu udah gabungan juga energi feminin maskulin gitu. Maskulin. Dan Ya. iya, jadi itu yang kita bisa cari, bisa kasih contoh ke anak yang mau nggak mau dimulai dari diri sendiri. Betul, dimulai dari diri sendiri. Dan kalau bicara soal di dalam diri kita ada I Ching gitu ya, yang dari Cina gitu ya, wisdom Cina gitu. Oh iya. Itu benar-benar dia menunjukkan bahwa di dalam diri kita itu kelihatan banget sifat-sifat yang maskulin sama feminin. Kalau ngomongin human design lagi, itu benar-benar kelihatan tuh satu kutub sama kutub lainnya, dan kita belajar untuk bridging antara keduanya. Jadi balancing is all about synthesis, mencari titik tengah, menggabungkan union gitu kan, tidak terikat dengan di arah keduanya, sama mencari titik tengah. Iya. Dan sebenarnya salah satu obrolan aku sama Mbak Sita waktu kita masih bisa ngopi-ngopi ya Mbak di 115 di Kemang adalah ini tuh trivia, ini jadi revelation banget bahkan buat aku. Kenapa tokoh-tokoh figur-figur religius yang kesannya tuh kayak holy banget di agama apapun, kita akan menemukan kasus-kasus pelecehan seksual. Karena mereka itu nggak work on ya Mbak, energi feminin maskulinnya mereka cuma mau lihat yang
the heaven tapi the earth dan the shadow-nya nggak dikerjain gitu ya Mbak? Penjelasannya Iya gimana? betul, as above so below. Jadi Iya. ketika kita naik ke atas, jangan lupa selalu balancing. Makanya penting banget tadi saya kan sampaikan adalah tentang grounding, kemudian grounding, earthing, kemudian balik lagi ke nafas, terus kemudian lakukan creative work, kemudian selalu pelajarin di mana kita triggernya di mana gitu kan. Dengan kita selalu melakukan itu, ketika kita shifting kan Iya. seperti shifting ke atas kita jadi semakin bijak itu shadow-nya to be honest itu semakin konsentratnya semakin halus mungkin kita nggak terasa gitu. Iya. Contohnya gini aja deh ketika kita ngerasa lebih banyak tahu kita bisa shadow-nya kita adalah kita meremehkan orang, Iya. shadow-nya kita adalah kita jadi sombong, shadow-nya kita jadinya merasa paling tahu gitu kan. Nah kita bisa terjebak nantinya di situ shadow Iya. itu kalau bahasa orang sekarang mungkin ngomongnya jadinya ego trap gitu ya. Iya, jadi aku jadi ingat filosofi Jawa ya, eling lan waspodo Eling, ya Mbak. iya betul, eling Sadar lah aja. waspada. Karena makin kita, makanya orang suka bilang gini, makin kita tuh di posisi atas, angin makin kencang. Sebenarnya ke dalam diri juga gitu, bukan hanya di luar kita, tapi kita tuh juga kadang kita disabotase sama diri kita sendiri. Dan jadinya masuk akal ya Mbak, kalau buat aku pribadi belakangan nih kalau dari teman-teman feminis itu banyak bahas tentang kasus pelecehan seksual di kampus. Ya kan kampus simbol Ya betul, maskulin. Maskulin maskulin. tidak percaya earthing, apa itu napas gitu kan. Padahal dari simple-simple kayak gitu kita membantu grounding jadi manusia gitu. Dan sekarang ini juga orang tuh kan kalau diperhatikan musik, terus kemudian art, play, terus poetry atau puisi, itu kan jadi tempat yang untuk mengekspresikan wadah gitu kan, it's a feminine. Iya. Jadi ketika kita di budaya gini, teman-teman logika besarnya ya, orang Indonesia aslinya feminin. Masuk budaya-budaya patriarki, agama-agama yang sangat maskulin. Terus emosi direpress, padahal aslinya kita feminin banget. Sensual tuh bukan berarti seksual ya, tapi itu loh maksudnya bikin karya seni juga aduh cantik banget, sama alam tuh deket banget. Nggak heran jadi banyak masalah emosi, kesehatan mental, dan sampai masalah fisik yang aneh-aneh gitu ya Mbak ya. Iya betul, karena akan ke manifest ke fisik, pada akhirnya akan manifest ke fisik. Dari awalnya dirasa, dari pikiran, rasa, terus kemudian langsung ke fisik. Dan gitu. kalau pengobatannya hanya treatment fisik, kita nggak nyelesain masalah sebenarnya. Makanya aku pribadi makin tertarik sama filosofi Timur, filosofi Asia dalam memahami manusia, memahami kesehatan. Eastern medicine is about wholeness ya. Jadi holistik gitu. Kayak saya sendiri jadinya sekarang ini Mbak, misalnya mau bantu masalah kecemasan, nggak mungkin kalau pola makannya nggak teratur, tidur nggak teratur, nggak ada olahraga. Sebaliknya udah olahraga, udah yoga, tapi nggak belajar kenal emosi, nggak tahu target ke depan juga nggak bisa. Jadi everything is about balancing ya. Nah itu juga balancing juga itu, benar. Oke, 1,5 menit terakhir Mbak, ada pesan terakhir terkait topik kita di hari ini dan menghadapi masa karantina dan juga inner work dengan feminine masculine ini. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk benar-benar mengenali sisi feminin di dalam diri kita, gitu kan? Karena kita, kalau kita ngomongin dari sisi astrologi juga, kita mau masuk era baru, gitu ya. Kita mau masuk era yang sangat intuitif, sangat penuh dengan rasa dan spirituality, goodness, kindness itu akan jadi punya tempat yang ekstra luas, gitu. Take time, gunakan, mumpung waktu itu kita berlimpah ketika di rumah. Iya. Thank you Anas. Dan jangan dan perlu kurangi berpikir produktif seperti zaman maskulin, tapi produktif ke dalam diri lebih penting di masa ini supaya seperti kepompong kalau kita semua keluar dari masa pandemi ini, we are becoming a beautiful being, transformasi dari dalam sehingga kita juga bisa memberikan kebaikan buat semesta dan lingkungan kita. Terima kasih banyak Mbak Sita. Terima kasih Anas, akhirnya terwujud juga. Sama-sama, ditunggu. Kalau teman-teman mau konsultasi langsung boleh DM Mbak Sita. Dan semoga nanti bisa ada obrolan-obrolan lain. Dah. Dah, thank you.